kesempatan kali ini saya diberi kesempatan. Tadi saya ngobrol sama Pak Niko. Jadi pertanyaannya Pak Niko, gimana? Dapat Korea, Mbak Silvi? Buat saya beban yang ketemu Pak Niko dipanggil Mbak Silvi. Artinya apa? Saya harus menunjukkan bahwa saya harus sukses di AFC. Jadi saya mau cerita awal mula saya bergabung di AFC. Saya bergabung tahun 2020. 4 tahun yang lalu saya ditinggal, suami saya meninggal karena sakit jantung. Saya belum kenal AFC. Jadi memang sakit jantung itu komplikasi dengan diabetes. 2 tahun minum obat tiada henti, kemudian sudah operasi, sudah pasang ring. Tadinya dokter bilang 5, tapi suami saya tidak kuat karena saya tahu jadi dia itu pasrah begitu ada keluhan sesak, ya, sesak. Kemudian teman-temannya sudah banyak yang kena jantung. Jadi backgroundnya dosen di UNER. Kemudian cerita sama saya, aku mau periksa ke dokter jantung. Loh, kenapa? Memang yang saya amati gejalanya tuh sesak, ya, sesak. Terus ya saya kan kaget, nggak ada apa-apa kok tahu tuh sesak. Terus kemudian nggak usah worry, teman-teman dosen semua itu sudah pasang ring, sudah seperti obras. Bahkan ada yang 9, bahkan ada yang bypass. Ya, saya sebagai istri gimana perasaannya, ya. Kemudian saya biarkan karena beliau ini orangnya dokter minded. Kemudian setelah sampai tahun kedua, dokter bilang harus operasi, harus pasang ring. Kemudian 5. Jadi saya nungguin pada saat pasang ring. Jadi kondisinya dia tuh pasrah. Jadi seperti di belakang itu kayak juru tembak, ya. Jadi di depan belakang itu ada seperti mahasiswa praktek gitu. Saya ditunjukkan itu. Jadi tiap kali pasang ring itu dokternya itu sangat fair. Jadi ini Bu, ini titik-titiknya yang sumbat. Ada satu sumbatan, dokternya cerita. Satu istilahnya satu karet ringnya itu berapa harganya. Saya nggak mikir panjang, saya oke, Dok, demi yang terbaik buat suami saya. Begitu, Ibu gimana ini? Jadi pasang 5 atau gimana? Saya lihat kondisi suami saya, enggak Dok, jangan Dok, dia nyalinya kecil. Kalau gitu 3 aja ya Bu, ya. Jadi nanti sambil kontrol kita lihat perkembangannya, betul ya Dokter Wiki, ya. Jadi nanti barangkali dengan pasang 3 ini dengan makanan dan lain-lainnya, kemudian mikirnya, tingkat stresnya itu nanti bisa berubah. Tapi nyatanya suami saya itu pada saat setelah operasi ring 1 tahun, dia sudah mulai bosan minum obat. Jadi dia cerita, jadi dia langsung tanya ke dokternya, Dok, ini saya bukan orangnya tipenya mau tahu banget. Jadi googling obat yang diminum itu kandungannya apa. Kemudian cerita ke dokter, Dok, ini kan bisa bikin saya ginjal, Dok. Dokter jawab, iya Pak, makanya perlunya tiap bulan kontrol itu biar bisa melihat perkembangannya seperti apa. Jadi nanti dinaik turunkan. Jadi setelah tiap 1 bulan belanja obat senilai 1.500.000, sudah siap beli tempat obat yang sehari 3 kali atau seminggu itu ya Pak, ya. Jadi diisi ini hari ini minum ini sehari 3 kali gitu ya Pak, ya. Jadi saya belum mengenal AFC, ya. Sempat dia cerita sama saya tuh bosen, kamu itu di MLM lama, kamu sering ketemu dengan dokternya, disuruh sharing, disuruh presentasi testimoni
testimoni produk. Tapi kenapa suamimu sendiri ini loh kepingin tanpa obat? Aku bosen. Pernah dicoba tidak minum obat, tapi nyatanya hasilnya malah nggak karu-karuan. Dokternya marah. Bapak mau bikin aturan sendiri, katanya gitu. Akhirnya saya kasih semangat, sudah. Kalau memang sudah ginjalnya udah rusak, semuanya udah rusak, udah pasrah aja, udah minum obat aja. Yang penting semuanya makanan dijaga, olahraga juga. Tuh, akhirnya sudah mulai minum obat lagi. Jadi intinya, mohon maaf kalau di sini ada dokter-dokter ya. Jadi obat itu sudah pasti mengakibatkan ginjal. 2 orang tersayang saya udah nggak ada, juga hasil labnya gagal ginjal. Jadi ayah saya, kemudian suami saya, ya. Kemudian saya di tengah perjalanan ditinggal, suami meninggal. Saya bingung, saya harus gimana ini ya? Saya harus gimana? Kebetulan di situ kok tahu-tahu bisnis saya yang lama itu tahu-tahu drop. Kalau orang Muslim itu katanya dulu nggak boleh keluar, ada masa idah gitu ya. Tapi buat saya nggak realistis. Saya sudah mikir ke depan gitu loh. Meskipun saya dapat uang dari uang duka ya, sampai saya masukkan ke tas saya, ada tamu ngasih keluarga, udah taruh. Segendut apapun tas saya itu isinya uang duka, lama-lama habis juga gitu ya. Jadi saya harus berpikir, anak saya waktu itu masih SMA, saya harus meneruskan cita-cita. Mungkin juga itu cita-cita almarhum suami saya, kepingin anaknya sukses, tapi apa boleh buat kalau Allah berkehendak lain. Saya teruskan, kemudian saya ketemu dengan upline saya, Bapak Iskandar. Terima kasih. Jadi saya diperkenalkan AFC ini. Saya tidak semudah itu aja bergabung. Jadi saya itu intinya ragu-ragu, Pak. Gimana ya? Saya udah capek dengan MLM yang di lokal itu ya. Terus kemudian dijelaskan produknya seperti ini karena saya juga sudah kenal upline saya, Pak Iskandar ini sudah lama. Jadi beliau itu juga tahu kalau saya itu kerja memang serius. Cuman dalam keadaan seperti saat itu saya berpikir gitu loh, ini bener nggak ya, menjerumuskan nggak ya? Kalau saya bergabung, saya sudah istilahnya mengeluarkan modal, dan pada saat itu saya belum perlu produk seperti itu gitu loh buat saya. Saya udah cukup makan sehat aja gitu. Kemudian dengan telatannya saya tetap diinfo, kemudian ditunjukkan kalau selama sebelumnya saya kerja di MLM lain setahun saya itu berapa, kemudian capeknya pulangnya malam, anak-anak sudah capek, waktu saya sedikit. Kemudian dari situ saya sudah mulai berpikir, iya ya betul ya. Akhirnya saya serius, saya sholat malam, saya minta petunjuk Allah ya. Saya karena nggak ada yang saya ajak istilahnya diskusi. Kalau mama saya ada, memang beliau itu buat saya saat ini sayap saya, orang yang mendoakan saya, orang yang punya feeling kuat tentang saya ya. Jadi ya udah, kalau pesannya mama saya ya udah terserah apa yang kamu lakukan, kamu yang jalanin, kamu yang punya uang. Itu akhirnya bismillah saya tekad, saya bergabung. Jadi setelah saya bergabung, kemudian namanya saya udah mengeluarkan uang. Tadinya saya join 300 rupiah, 3.500.000. Kemudian saya dari situ udah mulai action, saya ikutin aja apa yang disarankan sama upline saya di grup itu seperti apa. Saya bukan dokter, saya juga ngeri juga kalau ada pertanyaan emang siapa lu, emang bener produk itu. Jadi saya pasang di status WA saya, terus saya pasang, terus saya
macam-macam testimoni saya pasang ya. Akhirnya saat itu ada yang mulai tanya, saya GR gitu ya, loh kok saya bisa gitu ya, saya bisa. Kemudian lanjut, ternyata mengena juga teman-teman saya di usia seperti saya ini, ternyata banyak yang keluarnya lututnya, asam urat, kemudian kista di payudara, macam-macam. Nah akhirnya sampai saya berani saya suka kumpul-kumpul memang dari dulu ya. Akhirnya saya berani menawarkan sharing ini ke JM-nya Samator ya, kemudian siapa lagi ya, dokter juga ada. Jadi saya selalu konsultasi dengan apren-apren saya. Kemudian di tahun pertama saya dari AFC ini bonus saya 370 juta. Alhamdulillah. Jadi jujur saya itu orangnya tidak pernah menghitung. Jadi terus kerja terus. Akhirnya sempat saya didudukan sama apren saya. Coba Mbak Silvi, ayo hitung-hitungan berapa bonusnya. Setelah dihitung 370. Kemudian lagi saya dikejutkan lagi. 1 tahun pertama saya sudah dapat trip Dubai. Nah, jadi pesan khususnya di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi impian itu sangat istilahnya sangat jujur dalam hati yang tidak bisa dibohongin. Saya dulu sempat cerita ke mama saya, kalau di TV saya sering lihat Dubai, Mah Dubai itu bagus ya Mah. Ternyata orang yang mengingatkan pertama kali saya dapat Dubai itu mama juga. Mama bilang, itu kan keinginanmu dari dulu. Jadi alam bawah sadar itu benar-benar jujur. Kemudian setelah saya berangkat ke Dubai, tidak lama saya dapat trip pesiar, terus pesiar yang udah berangkat kemarin itu. Dan ini alhamdulillah saya juga dapat Korea. Kemudian Toreda juga. Ya biasanya saya dalam 1 tahun itu Toredanya 3. Jadi ini saya masih semangat belajar yang lain. Jadi teman-teman, jangan usah ragu ya. Saya bisa dari AFC ini, saya sudah bisa membelikan anak-anak saya laptop. 2 anak mahasiswi anak saya. Usianya itu beda 2,5 tahun. Jadi kalau saya membelikan sesuatu itu selalu satunya rusak juga gitu loh. Kalau enggak gitu iri. Jadi itu memang kebiasaan kecil kami. Kalau ulang tahun pun kami juga memberikan dia sama. Beli laptop udah 2 kali, sepeda motor juga sudah saya belikan 2. Kemudian anak saya di UNER ya. Dan waktu itu masuknya di UNER jalur mandiri. Saya baru ingat saya masukkan waktu itu 75 juta 1 anak, satunya lagi 75 juta, dan tiap semester 1 anak 7.500.000, 2 anak 15 juta. Saya dapatkan semua ini dari AFC. Alhamdulillah, tepuk tangan. Dan satu lagi yang buat saya sangat terharu. Tadinya saya itu mau saving uang saya di AFC yang berapa tahun itu sudah ratusan juta. Tapi di tengah perjalanan saya kena musibah. Jadi rumah saya roboh karena rayap. Jadi full jatuh semuanya. Nah, setelah saya hitung-hitung 200 juta saya renovasi dengan uang saya pribadi dari AFC. Dan saya bertahan dengan ketiga anak saya, putri-putri, 2 anak saya dan saya maksudnya. Terima kasih. Jadi teman-teman, jangan ragu dengan AFC. Terima kasih Pak Ernest, Pak Niko, Pak Faustin, Pak Iskandar yang sudah membina saya